Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Berta Osva dengan NIM 22136096, Prodi Geografi NK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep peta. Yang pertama ada mental map, yang kedua ada kartografi. Kartografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu karto yang berarti permukaan dan graf yang berarti gambaran atau bentuk, sehingga kartografi merupakan gambaran permukaan bumi. Pengertian lain, kartografi juga merupakan sebuah studi atau ilmu dan seni membuat dan mempelajari peta. Yang kedua adalah peta. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi baik sebagian atau seluruhnya pada bidang datar yang diperkecil dengan skala yang dilihat dari atas dengan tulisan tertentu sebagai tanda. Peta juga membuat berbagai penampakan baik nyata maupun abstrak. Selanjutnya, apa fungsi peta? Yang pertama, menunjukkan posisi atau peta. Yang kedua, memperlihatkan ukuran. Yang ketiga, memperlihatkan bentuk. Yang keempat, mengumpulkan dan menyeleksi. Adapun tujuan peta, yang pertama, komunikasi informasi ruang. Yang kedua, menyiapkan informasi. Yang ketiga, membantu suatu pekerjaan. Yang keempat, membantu suatu desain. Yang kelima, analisis data spesial. Yang ketiga, ada syarat peta yang baik. Contohnya, tidak membingungkan. Yang kedua, harus dapat dengan mudah dimengerti. Yang ketiga, memberikan gambaran yang sebenarnya. Yang keempat, rapi dan bersih. Materi selanjutnya, pembagian peta berdasarkan isi. Terlihat pada contoh peta tematik atau khusus, peta umum, peta navigasi. Unsur-unsur peta. Yang pertama, judul peta. Pada peta, judul merupakan unsur peta pertama yang dilihat pembaca. Dari judul kita dapat mengetahui secara keseluruhan yang dimuat dari isi peta tersebut. Informasi pada judul peta harus sesuai dengan isi informasi dalam peta. Letak judul peta biasanya ada di atas tengah atau di tempat lain, namun tidak mengganggu penampakan seluruh peta. Yang kedua, garis tepi adalah garis yang letaknya ada di bagian pinggir peta dan ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis lainnya yang berdekatan. Yang ketiga, inset. Inset adalah kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah di sekitarnya. Fungsi inset yaitu untuk menjelaskan atau wilayah pada peta utama dengan wilayah lain di sekelilingnya. 4. Skala peta. Skala peta merupakan perbandingan atau rasio jarak antar luas wilayah di peta dan jarak sebenarnya menggunakan satuan ukur yang sama. Persamaan skala peta yaitu jarak objek peta di peta, jarak objek di permukaan bumi. Yang kelima, sumber peta. Sumber peta yaitu referensi data untuk pembuatan peta berupa keterangan dari mana suatu informasi dalam peta tersebut didapatkan. Yang keenam, tahun pembuatan. Tahun pembuatan peta merupakan tahun di mana peta dibuat yang digunakan untuk membantu menganalisis kecenderungan perubahan informasi permukaan bumi dari waktu ke waktu. Yang ketujuh, proyeksi peta. Secara umum, proyeksi peta dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari cara memindahkan data topografi dari permukaan bumi ke atas permukaan peta. Yang kedelapan, orientasi peta. Orientasi peta adalah petunjuk arah pada peta untuk menunjukkan posisi dan arah satu wilayah atau titik. Yang kesembilan, legenda. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol pada peta. Penulisan legenda pada peta ini agar peta lebih mudah dipahami. Yang ke-10, koordinat. Garis bujur dan garis lintang disebut juga sebagai garis astronomi. Fungsi garis bujur dan garis lintang adalah untuk menunjukkan satuan derajat. Skala peta rupa bumi.
Yang pertama, skala besar 1:5.000 sampai 1:50.000. Yang kedua, skala sedang 1:50.000 sampai 250.000. Yang ketiga, skala kecil 250.000 dan lebih kecil. Skala angka terlihat pada gambar, dan yang kedua skala garis terlihat pada gambar. Simbol pada peta berdasarkan bentuk, yang pertama titik, garis, dan luasan. Berdasarkan wujud, vektorial, geometri, huruf, atau angka. Generalisasi adalah pemilihan dan penyederhanaan dari penyajian unsur-unsur pada peta dan berhubungan dengan skala dan tujuan dari peta itu sendiri. Arti penting generalisasi: bertambah padatnya isi peta, terbatasnya kemampuan pandangan mata, ukuran minimum. Faktor yang mempengaruhi generalisasi: yang pertama skala, maksud atau tujuan dari peta. Proyeksi peta. Proyeksi peta adalah ilmu yang mempelajari cara pemindahan data topografi dari permukaan bumi ke atas permukaan peta. Jenis-jenis proyeksi peta. Yang pertama berdasarkan bidang proyeksi, yang kedua bentuk yang diubah harus tetap luas. Proyeksi azimutal, proyeksi kerucut, proyeksi silinder. Yang B berdasarkan garis karakter. Yang pertama proyeksi normal, yang kedua proyeksi miring, yang ketiga proyeksi transversal. Syarat proyeksi peta: diubah harus tetap jarak antara satu titik dengan titik lain, yang diubah harus tetap peta yang diubah tidak mengalami penyimpanan arah. Materi selanjutnya lokasi relatif dan lokasi absolut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.